Pak Arman duduk termenung di bangku kayu yang sudah usang di depan warung kecilnya. Matahari sudah mulai condong ke barat, tetapi aroma sate yang ia panggang sejak pagi masih saja terjebak di udara tanpa ada yang mencicipinya. Sesekali angin membawa bau arang yang terbakar, namun tidak cukup kuat menarik langkah pembeli. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, warungnya lebih sering menjadi saksi bisu daripada tempat pertemuan orang-orang yang lapar. "Pak, kapan makan malamnya?" Suara halus Lina, istrinya, memecah lamunan. Pak Arman menoleh, melihat istrinya yang berdiri di ambang pintu dengan tatapan penuh harap. Ia tahu, harapan itu tidak akan terjawab hari ini. "Sebentar lagi, Bu. Kalau ada yang beli," jawabnya pelan, "lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk Lina." Namun, kalimat itu terasa hambar, seperti janji kosong yang sudah sering ia ulangi. Pak Arman menatap ke arah jalan desa yang berdebu. Setiap motor atau sepeda yang lewat membuatnya berharap pengendaranya akan berhenti di warungnya, tapi tidak pernah ada yang benar-benar melakukannya. Mereka lebih memilih warung sate milik Pak Raji di ujung jalan, tempat yang selalu ramai oleh pelanggan. Pak Raji adalah pesaing yang tak bisa ia lawan. Warungnya besar, bersih, dan satenya terkenal empuk serta lezat. Dia pasti punya rahasia, pikir Pak Arman, meskipun ia tak pernah tahu rahasia itu apa. Yang ia tahu hanyalah bahwa hidupnya semakin sulit sejak warung Pak Raji mulai terkenal. "Pak, ini uang belanja kita sudah habis," suara Lina kembali mengusik. Kali ini, nada suaranya terdengar lebih berat, seperti sedang menahan sesuatu. "Besok kita makan apa kalau tidak ada pembeli hari ini?" Pertanyaan itu menghantam hati Pak Arman seperti palu besar. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa segalanya akan baik-baik saja, tetapi ia tahu itu dusta. Semua tabungan mereka sudah habis. Bahkan uang sekolah Dika, anak bungsu mereka, belum dibayar bulan ini. Pak Arman menghela napas panjang. Ia menatap tumpukan sate mentah yang sudah ditusuk rapi, dagingnya mulai mengering karena terlalu lama terkena angin. Ia ingat saat pertama kali membuka warung ini 5 tahun lalu, ketika semangat dan impian masih membakar hatinya. Namun, kini semuanya terasa seperti abu. "Mungkin ini memang salahku," pikirnya, menahan perih di dadanya. Ia merasa telah gagal sebagai kepala keluarga. Senja mulai turun, mewarnai langit dengan semburat oranye dan merah. Namun, bagi Pak Arman, warna itu hanya mempertegas gelap yang sebentar lagi akan datang. Di tengah keheningan itu, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Jantungnya berdebar. Mungkin ini rezeki terakhir hari ini, pikirnya. Namun, yang datang bukan pelanggan. Seorang lelaki tua dengan tongkat kayu dan kain lusuh berhenti di depan warungnya. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya tajam seperti menembus pikiran Pak Arman. "Kau butuh bantuan, bukan?" tanya lelaki itu tanpa basa-basi. Pak Arman terkejut. Ia tidak mengenal lelaki itu, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Pak Arman tidak bisa mengabaikannya. "Apa maksud Bapak?" tanyanya, mencoba tetap sopan meski hatinya waspada. Lelaki tua itu tersenyum samar. "Aku hanya kebetulan lewat, tapi aku bisa melihat hidupmu penuh kesulitan. Kalau kau ingin keluar dari kesulitan itu, datanglah ke tempatku. Hutan di balik bukit, kau akan menemukan jawabannya di sana." Tanpa menunggu jawaban, lelaki itu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Pak Arman dalam kebingungan. Kata-kata lelaki itu terus terngiang di telinganya, seperti bisikan yang sulit diabaikan. Malam itu, setelah mengemasi dagangannya yang tidak laku, Pak Arman duduk lama di ruang tengah rumahnya. Wajah Lina yang lesu dan suara Dika yang mengeluh lapar menjadi beban yang menekan pundaknya. Di luar, jangkrik bernyanyi, seolah mengejek kesunyiannya. Pikirannya kembali pada lelaki tua tadi. "Hutan di balik bukit," ia bergumam. Apakah itu hanya kebetulan, atau ini benar-benar jawabannya? Pak Arman tidak tahu, tetapi, dalam hatinya, perlahan tumbuh keputusan yang akan mengubah hidupnya untung. Malam itu, langit tampak gelap pekat tanpa bintang, seolah memantulkan perasaan berat yang menggelayuti hati Pak Arman. Hanya suara dedaunan yang bergesekan dan gonggongan anjing dari kejauhan yang menemani langkahnya. Sepanjang perjalanan menuju hutan di balik bukit, ia terus memikirkan lelaki tua yang ditemuinya siang tadi. Entah apa yang mendorongnya untuk pergi ke tempat itu. Desakan perut kosong keluarganya, rasa malu pada kegagalannya, atau harapan samar akan sebuah keajaiban.
Sesampainya di bibir hutan, suasana semakin mencekam. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, cabang-cabangnya merentang seperti tangan yang siap mencengkeram. Bayangan gelap menari di antara sinar rembulan yang samar. Pak Arman sempat ragu, tetapi rasa putus asanya mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah masuk, meskipun setiap langkah terasa seperti membawa dirinya semakin jauh dari dunia yang ia kenal. "Selamat datang," suara serak terdengar tiba-tiba dari kegelapan. Pak Arman tersentak dan segera berbalik, mendapati sosok lelaki tua yang ia temui siang tadi berdiri di bawah pohon besar. Wajahnya samar, diterangi oleh lentera kecil yang tergantung di tangannya. "Bapak," Pak Arman mencoba membuka suara, tapi tenggorokannya terasa kering. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Aku sudah menunggumu. Kau tidak datang kemari karena kebetulan, Arman. Ini adalah panggilan takdir." Pak Arman menelan ludah. "Apa maksud Bapak? Apa yang bisa saya lakukan agar warung saya laris?" Saya sudah mencoba segalanya, tapi tetap saja," suaranya pecah, beban hidup yang ia pendam selama ini meluap begitu saja. Lelaki tua itu mengangkat tangannya, menyuruh Pak Arman diam. "Aku tahu segalanya. Daganganmu sepi, keluargamu kelaparan, dan hatimu penuh rasa malu. Tapi jalan keluar ada di sini." Ia menunjuk tanah di bawah pohon besar itu. "Namun, kau harus tahu, tidak ada yang gratis di dunia ini." Pak Arman menunduk, menatap tanah yang ditunjuk lelaki itu. Di sana, ada sebuah lubang kecil yang baru saja digali, di atasnya tergeletak seutas tali lusuh berwarna kecoklatan. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa benda itu tidak biasa, tetapi ia terlalu takut untuk bertanya. "Ini tali pocong," kata lelaki tua itu tiba-tiba, seolah membaca pikirannya. "Tali ini adalah kunci untuk membangkitkan keberuntunganmu. Gunakan ini di warungmu, ikatkan di tiang utama, dan kau akan melihat keajaiban. Daganganmu akan laris, pelangganmu akan datang tanpa henti." Tapi, lelaki itu mendekat, suaranya berubah menjadi bisikan yang dingin, "Ada konsekuensinya." Pak Arman bergidik. "Konsekuensi apa, Pak?" Lelaki tua itu tersenyum samar. "Pesugihan selalu menuntut imbalan. Kau akan diberi kemakmuran, tetapi sesuatu yang kau sayangi akan diambil sebagai gantinya. Itu hukum alam yang tak bisa dihindari." Pak Arman merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia terdiam lama, pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, tawaran itu seperti jalan keluar dari kesulitan yang telah membelenggunya bertahun-tahun. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan ancaman yang tersirat dalam kata-kata lelaki itu. "Kalau kau tidak mau, kembalilah ke rumahmu. Hidupmu akan tetap sama," ujar lelaki tua itu sambil berbalik, melangkah ke arah gelap. "Tapi kalau kau memilih menerima, bawalah tali ini. Keputusan ada di tanganmu." Pak Arman memandang tali itu dengan gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun udara malam terasa dingin menusuk. Wajah Lina dan Dika terbayang jelas di pikirannya. Tangis Lina, keluhan Dika, dan piring kosong yang selalu menghantui makan malam mereka. Akhirnya, dengan tangan bergetar, ia memungut tali pocong itu. Rasanya dingin dan lembab, seperti tanah basah yang baru digali. Saat itu juga, ia merasa udara di sekitarnya menjadi berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasinya. "Bagus," suara lelaki tua itu terdengar lagi, meskipun sosoknya sudah tidak terlihat. "Sekarang, kembalilah ke rumah. Kau akan segera melihat hasilnya." Pak Arman tidak menjawab. Ia segera melangkah keluar dari hutan, meninggalkan bayang-bayang kelam yang seolah mengejarnya. Di tangannya, tali pocong itu terasa semakin berat, seolah membawa beban yang lebih besar dari sekadar keberuntungan. Di sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi keraguan dan ketakutan. Apakah ia telah membuat kesalahan besar? Ataukah ini benar-benar jalan keluar yang ia cari? Namun, satu hal yang ia tahu pasti, tidak ada jalan kembali. Pak Arman tiba di rumah dengan napas tersengal. Hutan gelap yang baru saja ia tinggalkan masih terasa melekat di pikirannya. Suasana di rumah pun tak kalah suram. Lina tertidur di ruang tengah dengan posisi meringkuk, selimut tipis menutupi tubuhnya. Dika terbaring di sampingnya, napasnya pelan dan wajahnya pucat seperti bulan malam itu. Pak Arman berdiri di depan pintu warungnya. Tangannya yang gemetar menggenggam tali pocong yang ia bawa dari hutan. Kata-kata lelaki tua tadi terus terngiang di kepalanya, "Ikatkan di tiang utama, dan kau akan melihat keajaiban."
Ia memandang tiang kayu di tengah warungnya, yang dulu ia pasang sendiri dengan penuh semangat ketika warung ini baru dibangun. Namun kini, semangat itu telah tergantikan oleh keraguan. Tali pocong di tangannya terasa semakin berat, seolah membawa beban yang tak terlihat. Ini untuk keluarga, gumamnya, mencoba menguatkan hati. Ia membungkuk, mengikatkan tali itu erat-erat di tiang utama. Sesaat setelah simpul terakhir terikat, angin dingin berhembus pelan, membuat nyala lampu minyak di sudut warung bergetar. Tidak ada suara, tidak ada tanda, hanya keheningan yang terasa menusuk. Pak Arman berdiri lama, menunggu sesuatu terjadi. Namun, malam tetap sunyi. Akhirnya, ia menghela napas berat dan masuk ke rumah, meninggalkan warung dengan hati yang masih penuh keraguan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pagi tiba dengan sinar matahari yang hangat, tetapi suasana hati Pak Arman tetap suram. Ia membuka warungnya seperti biasa, meskipun dalam hati kecilnya ia sudah pasrah jika tak ada pembeli lagi hari ini. Sate yang ia siapkan semalam masih tertata rapi di meja, dagingnya mulai berubah warna karena terlalu lama dibiarkan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Baru beberapa menit ia membuka warung, seorang lelaki datang menghampiri. "Mas, pesan sate 5 tusuk," kata lelaki itu singkat. Pak Arman terkejut, jarang sekali ada pembeli di pagi hari. Dengan cepat ia menyiapkan pesanan itu, rasa gugup bercampur harapan menyelimuti dirinya. Tidak lama setelah lelaki itu pergi, datang lagi seorang ibu dengan anaknya, memesan 10 tusuk. Setelah itu, serombongan pemuda mampir dan memesan lebih banyak lagi. Sepanjang hari, Pak Arman tak berhenti memanggang sate. Asap mengepul dari panggangannya, menciptakan aroma harum yang seolah memanggil lebih banyak orang untuk datang. Warung yang biasanya sunyi kini dipenuhi tawa dan percakapan para pelanggan. "Pak, sate ini enak sekali. Resepnya apa?" "Ya," tanya seorang pelanggan dengan senyum lebar. Pak Arman hanya tersenyum kecil, tidak tahu harus menjawab apa. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Di satu sisi, kebahagiaan meluap dalam hatinya. Tapi di sisi lain, ia merasakan keganjilan yang sulit dijelaskan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam tiba, dan warungnya masih ramai. Lina yang biasanya hanya duduk diam kini sibuk membantu melayani pelanggan. Senyum lebar menghiasi wajahnya, sesuatu yang sudah lama tak dilihat Pak Arman. Namun, saat malam semakin larut, keganjilan yang ia rasakan sejak pagi semakin nyata. Di sudut warung, Pak Arman melihat seorang pelanggan yang berbeda dari yang lain. Lelaki itu duduk diam, mengenakan pakaian serba putih. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tatapannya kosong. Pak Arman mencoba mengabaikannya, tetapi semakin ia berusaha tidak peduli, semakin sosok itu terasa nyata. Setiap kali Pak Arman menoleh, lelaki itu masih di sana, duduk diam sambil menatapnya. Tidak makan, tidak bicara, hanya duduk seperti patung. Saat warung mulai sepi, Pak Arman mendekat untuk membersihkan meja tempat lelaki itu duduk. Namun, ketika ia tiba di sana, sosok itu menghilang begitu saja. Tidak ada jejak makanan, tidak ada kursi yang tergeser, hanya udara dingin yang menyelimuti tempat itu. Pak Arman bergidik, tetapi ia menepis rasa takutnya. "Mungkin aku terlalu lelah," pikirnya. Ia membereskan warung dan masuk ke rumah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, Pak Arman terbangun oleh suara aneh dari luar. Ia mendengar tawa kecil, pelan dan melengking, seperti suara anak kecil yang sedang bermain. Dengan langkah ragu, ia keluar dari rumah, menatap ke arah warungnya. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tiang utama tempat ia mengikat tali pocong itu bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang menariknya. Bayangan gelap melintas cepat di sekitar warung, membentuk sosok kecil yang samar. "Bapak," suara Dika terdengar dari dalam rumah. Pak Arman berbalik, mendapati anaknya berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. "Kenapa dingin sekali, Pak?" Pak Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap Dika, lalu kembali melihat ke arah warungnya. Angin malam berhembus kencang, membawa serta firasat buruk yang menancap dalam hatinya. Entah apa yang telah ia lepaskan, tetapi ia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi itu, Pak Arman membuka warungnya lebih awal dari biasanya. Ia tidak bisa tidur semalaman, bayangan tentang kejadian aneh di warungnya terus menghantui.
Namun, keajaiban yang terjadi kemarin membuatnya merasa bahwa semua kekhawatiran itu mungkin tak seberapa dibandingkan keuntungan besar yang telah ia dapatkan. Sate yang ia siapkan semalam kembali dipanggang, asapnya mengepul ke udara, menyebarkan aroma yang memancing selera. Tidak butuh waktu lama, pelanggan mulai berdatangan. Awalnya hanya 1-2 orang, tetapi seiring berjalannya waktu, warungnya kembali penuh. Pak Arman bekerja tanpa henti, mengipasi arang, membolak-balik sate, dan melayani pelanggan yang terus bertambah. Lina juga ikut sibuk, menyuguhkan minuman dan mencatat pesanan. Dika, yang biasanya hanya duduk bermain di sudut, hari itu tampak lebih ceria. "Pak, dagangan kita ramai sekali. Rasanya seperti mimpi," seru Lina dengan senyum lebar. Pak Arman mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia juga merasa aneh. Semua ini terlalu tiba-tiba, terlalu sempurna. Namun, ketika ia melihat tumpukan uang di laci, keraguannya perlahan terkubur oleh rasa puas. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Siang menjelang sore, pelanggan masih terus berdatangan. Sebagian bahkan rela antre panjang di depan warungnya. Beberapa pelanggan mengomentari rasa satenya yang lebih lezat dari biasanya. "Pak Arman, bumbu satenya kok beda?" "Ya, ini enak banget. Pasti ada resep rahasia." "Ya," tanya seorang pembeli. Pak Arman hanya tersenyum tipis. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya membuat satenya terasa istimewa. Namun, ia tidak peduli selama pelanggan terus datang. Tepat ketika hari mulai gelap, seorang lelaki tua masuk ke warungnya. Pak Arman mengenalinya segera, itu adalah dukun yang memberinya tali pocong. Lelaki itu mengambil tempat duduk di sudut warung, wajahnya tampak datar seperti biasa. "Warungmu ramai, seperti yang aku janjikan," katanya dengan suara pelan. Nyaris berbisik. Pak Arman mendekat, menatapnya dengan campuran rasa syukur dan ketakutan. "Iya, Pak, terima kasih. Tapi, apa ini benar-benar aman? Tadi malam, saya melihat sesuatu yang aneh." Lelaki tua itu tersenyum kecil, matanya menyipit tajam. "Tidak ada yang gratis, Arman. Apa kau lupa? Setiap keberuntungan membawa konsekuensinya." Pak Arman terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi pelanggan terus memanggilnya. Ia terpaksa meninggalkan lelaki tua itu untuk kembali bekerja. Ketika ia selesai, lelaki itu sudah menghilang tanpa jejak. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, saat Lina dan Dika sudah tertidur, Pak Arman duduk di ruang tengah dengan gelas kopi yang sudah dingin di tangannya. Ia memandangi tumpukan uang hasil jualan hari itu. Warungnya tidak pernah menghasilkan uang sebanyak ini sebelumnya. Namun, di tengah rasa puas itu, perasaan tidak nyaman kembali menghampiri. Ia teringat sosok pelanggan misterius kemarin malam, juga bayangan gelap yang ia lihat di sekitar warung. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan dari arah pintu. Pak Arman terdiam, jantungnya berdebar. Siapa yang mengetuk di tengah malam seperti ini? Dengan langkah hati-hati, ia menuju pintu dan membukanya perlahan. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang berhembus, membawa serta aroma menyengat seperti tanah basah yang baru saja digali. Pak Arman melangkah keluar, menatap sekeliling dengan waspada. Namun, yang ia temukan hanyalah tiang utama warungnya yang berdiri kokoh, dengan tali pocong yang melilitnya seperti ular. Ketika ia hendak kembali masuk, suara tawa kecil terdengar dari belakangnya. Pak Arman berbalik cepat, tetapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. "Mungkin ini hanya perasaanku," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika ia masuk ke rumah, ia mendapati sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Di meja makan, ada satu piring sate yang belum pernah ia buat. Tusukan satenya hitam, dan dagingnya terlihat kering seperti telah dibakar terlalu lama. Namun, lebih dari itu, aroma sate itu bukanlah aroma biasa. Bau anyir darah bercampur dengan sesuatu yang busuk memenuhi udara. Pak Arman melangkah mundur, napasnya memburu. Ia tidak tahu siapa yang meletakkan sate itu di sana, tetapi satu hal yang pasti, ini bukan bagian dari dagangannya. Dari balik pintu kamar, terdengar suara Dika. "Pak, perutku sakit." Pak Arman segera berlari masuk ke kamar. Ia menemukan Dika terbaring di ranjang, wajahnya pucat pasi dan keringat membasahi tubuhnya. "Pak, kenapa dingin sekali?" "Aku takut." Pak Arman mengusap kepala anaknya, mencoba menenangkan, meskipun hatinya sendiri diliputi rasa takut yang mencekik.
Di luar kamar, suara tawa kecil terdengar lagi, kali ini lebih keras, bergema di seluruh rumah. Pak Arman menatap Dika yang terbaring lemah, lalu berbalik memandang pintu yang masih terbuka. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Keajaiban yang ia terima hari ini mulai menunjukkan sisi gelapnya. Sesuatu telah dilepaskan, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Pagi menjelang dengan kesunyian yang ganjil. Matahari bersinar pucat, seakan enggan menyinari rumah Pak Arman yang kini terasa dingin dan kelam. Dika masih terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya pucat dan napasnya pendek-pendek. Lina duduk di sampingnya dengan ekspresi penuh kecemasan. "Pak, kita harus bawa Dika ke dokter," kata Lina pelan, matanya berkaca-kaca. Pak Arman hanya mengangguk, namun, di balik persetujuannya, ada rasa takut yang terus menghantuinya. Ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun, ketika warungnya kembali ramai hari itu, perhatian Pak Arman teralihkan. Pelanggan terus berdatangan, bahkan lebih banyak dari hari sebelumnya. Pak Arman bekerja tanpa henti, mencoba mengusir bayangan kegelisahannya. Dengan sibuk melayani pembeli. "Sate ini memang benar-benar luar biasa, Pak Arman," seru seorang pelanggan sambil tertawa puas. "Saya baru kali ini mencicipi sate seenak ini. Pasti ada rahasia besar di balik resepnya." Pak Arman hanya tersenyum kecil, menyembunyikan gemuruh di hatinya. Ia tahu betul bahwa tidak ada rahasia apapun di balik rasa satenya, kecuali tali pocong yang melilit tiang utama warungnya. Namun, ia tidak berani mengatakan hal itu pada siapapun. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Saat malam tiba, warung Pak Arman mulai sepi. Lina sudah masuk ke rumah lebih awal untuk menjaga Dika, meninggalkan Pak Arman sendiri. Ia membereskan meja-meja dengan perlahan, matanya terus melirik ke arah tiang utama. Tali pocong itu masih terikat di sana, tetapi kini terlihat lebih gelap, seperti menyerap sesuatu dari sekitarnya. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, memadamkan beberapa lampu minyak yang menggantung di warung. Suasana berubah mencekam, dan udara terasa berat. Pak Arman berdiri diam, telinganya menangkap suara langkah kaki pelan mendekat. "Pak Arman." Pak Arman tersentak mendengar suara itu. Ia berbalik cepat, mendapati seorang anak kecil berdiri di dekat tiang utama. Anak itu mengenakan pakaian putih lusuh, wajahnya pucat dengan mata besar yang tampak kosong. "Pak Arman, sate saya mana?" tanya anak itu dengan suara datar. Pak Arman tidak bisa menjawab. Tubuhnya gemetar, kakinya terasa seperti tertancap di tanah. Anak itu melangkah mendekat, tangannya terjulur, menunjuk ke arah panggangan yang sudah dingin. "Sate saya." Pak Arman tidak tahan lagi. Ia berlari ke dalam rumah, meninggalkan warungnya yang kini terasa seperti sarang kegelapan. Sesampainya di dalam, ia mengunci pintu dengan tangan gemetar. Lina yang sedang duduk di samping Dika langsung menatapnya dengan bingung. "Pak, kenapa? Apa yang terjadi?" tanya Lina. Pak Arman hanya menggeleng. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja ia lihat. Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah, disertai ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Pak Arman berdiri membeku. Lina menatapnya dengan bingung, lalu melirik pintu yang bergetar pelan akibat ketukan tersebut. "Pak, siapa yang mengetuk malam-malam begini?" Pak Arman tidak menjawab. Ia melangkah mendekati pintu dengan hati-hati, sementara Lina mengikuti di belakangnya. Saat ia membuka pintu sedikit, tidak ada siapa-siapa. Namun, angin dingin langsung menerobos masuk, membawa serta aroma anyir yang menusuk hidung. Lina menutup hidungnya, melangkah mundur. "Pak, bau apa ini?" Pak Arman hanya bisa berdiri diam. Di luar, sosok anak kecil yang ia lihat di warung tadi berdiri di bawah tiang utama, menatapnya dengan senyum samar. Namun, kali ini ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Anak itu memegang sate di tangannya, dengan darah menetes dari ujungnya. "Pak Arman, sate saya sudah ada." Anak itu tertawa kecil, suaranya melengking seperti gemerisik dedaunan kering. Pak Arman menutup pintu dengan cepat, dadanya naik turun. Lina mendekatinya, mencoba bertanya, tetapi ia hanya menggeleng tanpa kata. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan anak kecil itu terus menghantui pikirannya, dan ia tahu bahwa keputusannya untuk menerima tali pocong telah membuka pintu ke dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di luar, warungnya berdiri sunyi.
Namun, jika diperhatikan dengan seksama, bayangan hitam kecil terus bergerak di sekitar tiang utama, mengelilingi tali pocong yang tampak semakin hitam dan kusut. Sesekali, suara tawa kecil terdengar, seperti sebuah peringatan akan bahaya yang lebih besar yang sedang menunggu. Pagi itu, Pak Arman duduk di meja makan dengan kepala tertunduk. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi oleh suara tawa dan bayangan anak kecil yang muncul di warungnya. Di sampingnya, Lina menyiapkan teh panas sambil sesekali melirik suaminya dengan raut khawatir. "Pak, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi," pinta Lina akhirnya. Pak Arman mendongak perlahan, wajahnya tampak lelah dan kusut. "Ada sesuatu di warung kita, Lin. Sesuatu yang tidak seharusnya ada." Lina menatapnya dengan bingung. "Maksud Bapak?" Pak Arman terdiam beberapa saat sebelum akhirnya membuka mulut. Ia menceritakan tentang lelaki tua di hutan, tentang tali pocong, dan tentang janji keberuntungan yang mengikutinya. Lina tertegun, wajahnya berubah pucat. "Pak, kenapa Bapak melakukan itu? Kita bisa mencari jalan lain. Kenapa harus melibatkan hal seperti ini?" Lina terdengar putus asa. "Saya tidak punya pilihan, Lin," jawab Pak Arman dengan suara lirih. "Saya hanya ingin kita keluar dari kesulitan. Tapi sekarang, saya sadar ada harga yang harus dibayar." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Saat mereka berbicara, suara tawa kecil tiba-tiba terdengar dari arah kamar. Pak Arman dan Lina langsung bangkit, bergegas menuju tempat Dika. Namun, yang mereka temukan membuat darah mereka membeku. Dika tidak ada di tempat tidur. Selimutnya terlipat rapi, tetapi anak itu lenyap tanpa jejak. "Dika!" Lina berteriak panik, matanya liar mencari di setiap sudut kamar. Pak Arman berlari keluar rumah, berharap menemukan anaknya di sekitar warung. Namun, ketika ia tiba di sana, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di tiang utama warung, tali pocong yang sebelumnya hanya melilit dengan tenang kini bergerak seperti ular, melingkar-lingkar seolah hidup. Di bawahnya, Dika berdiri dengan wajah kosong, memegang tusuk sate yang berlumuran darah. "Dika, apa yang kau lakukan di sana?" Pak Arman berteriak, suaranya menggema di udara pagi yang sepi. Namun, Dika tidak merespons. Anak itu hanya menoleh perlahan, matanya yang biasanya cerah kini tampak kosong dan kelam. Ia membuka mulut, dan suara yang keluar bukan suara seorang anak kecil. "Kau sudah berjanji, Arman. Kau meminta keberuntungan, dan sekarang waktunya membayar." Pak Arman melangkah mundur, napasnya memburu. "Aku tidak pernah setuju menyerahkan anakku." Sosok Dika tertawa kecil, lalu melangkah mendekati Pak Arman dengan gerakan yang tidak wajar. "Keberuntunganmu sudah diberikan. Tiap sate yang kau jual membawa jiwanya sedikit demi sedikit. Ini bukan salah kami, ini pilihanmu sendiri." Lina muncul dari belakang, terengah-engah. Ketika ia melihat Dika dalam keadaan seperti itu, ia langsung menangis. "Bapak, apa yang sudah kau lakukan? Kembalikan anak kita." Pak Arman berlutut, tangannya gemetar. Ia memandang sosok anaknya yang kini seperti orang asing, dikuasai oleh kekuatan yang tidak bisa ia mengerti. "Kumohon, jangan ambil dia. Aku akan melakukan apa saja, tapi jangan ambil anakku." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Suara tawa yang melengking memenuhi udara. Tali pocong di tiang utama semakin erat melilit, memancarkan aura hitam yang semakin pekat. Di atasnya, bayangan kecil berputar-putar, mengelilingi warung seperti menari. "Janji sudah dibuat, Arman," suara itu berkata. "Hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Kembalikan keberuntungan yang telah kau ambil." Pak Arman menatap ke arah warungnya yang kini tampak seperti pusat kegelapan. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi hatinya berat. Semua yang ia perjuangkan, semua keberhasilan yang ia raih, akan hilang jika ia menghancurkan penglaris itu. Namun, ketika ia melihat Lina yang memeluk tubuh Dika yang lemas, keputusan itu menjadi jelas. Dengan langkah tegas, Pak Arman mendekati tiang utama. Ia menarik tali pocong itu dengan sekuat tenaga, meskipun bayangan hitam di sekitarnya mencoba menahannya. Setiap tarikan terasa seperti menarik beban ribuan kilogram, tetapi ia tidak berhenti. "Aku tidak peduli dengan keberuntungan ini. Aku hanya ingin anakku kembali," teriak Pak Arman, suaranya penuh tekad. Tali itu akhirnya terlepas dengan suara seperti jeritan. Begitu tali itu jatuh ke tanah, bayangan hitam di sekitarnya lenyap, dan suasana mendadak hening.
Dika terjatuh ke pelukan Lina, matanya kembali cerah. Anak itu menatap kedua orang tuanya dengan bingung. "Ibu, Bapak, kenapa aku di sini?" Pak Arman memeluk anaknya erat-erat, air mata mengalir di wajahnya. Lina juga menangis, memeluk suami dan anaknya dengan penuh rasa syukur. Namun, saat mereka berpelukan, warung di belakang mereka tiba-tiba runtuh tanpa suara. Tiang-tiangnya roboh, dan panggangan serta meja-meja hancur menjadi abu. Pak Arman tidak menoleh. Ia tahu, semua itu adalah bagian dari harga yang harus ia bayar. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, mereka duduk bersama di ruang tengah rumah yang kini terasa lebih hangat. Pak Arman tahu bahwa ia harus memulai semuanya dari awal. Namun, ia juga tahu satu hal, tidak ada keberuntungan yang sebanding dengan keluarga yang ia cintai. Di luar, hutan yang dulu menjadi saksi perjanjiannya tampak gelap dan sunyi. Tetapi kali ini, Pak Arman tidak merasa takut. Ia telah menghadapi kegelapan dan memenangkan kembali apa yang paling penting dalam hidupnya. Pagi itu, Pak Arman memutuskan untuk membersihkan sisa-sisa warung yang telah runtuh. Meski ia tahu keberuntungan yang dulu ia raih telah musnah, ia merasa ada kelegaan yang tak bisa digambarkan. Ia telah memilih keluarganya di atas segalanya, dan itu sudah cukup. Namun, saat ia mengais puing-puing, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang, sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. Lina keluar dari rumah sambil membawa secangkir teh untuk suaminya. "Pak, istirahat dulu, kita bisa urus ini pelan-pelan nanti." Pak Arman menoleh dan tersenyum kecil. "Aku hanya ingin segera menutup lembaran ini, Lin. Semakin lama sisa-sisa ini ada, semakin sulit rasanya melupakan semuanya." Saat ia hendak melanjutkan pekerjaannya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Di antara tumpukan kayu yang gosong, ada seutas tali pocong yang dulu ia lepaskan dari tiang utama. Tali itu masih utuh, meski warungnya telah hancur. "Astaga," bisiknya sambil melangkah mundur. Lina mendekat, memandang tali itu dengan ketakutan. "Kenapa masih ada, Pak? Bukankah semuanya sudah selesai?" Pak Arman tidak menjawab. Ia mengambil tali itu dengan hati-hati, merasa ada sesuatu yang masih mengikatnya pada benda terkutuk tersebut. Saat tangannya menyentuh tali, suara bisikan halus terdengar di telinganya. "Belum selesai, Arman, belum selesai. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung." Malam itu, Pak Arman memutuskan untuk pergi ke rumah dukun tua yang memberinya tali pocong. Ia tidak bisa membiarkan benda itu terus berada di dekat keluarganya. Lina tidak setuju, tetapi Pak Arman meyakinkannya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan semuanya benar-benar berakhir. "Jagalah Dika, aku akan kembali secepat mungkin," katanya sebelum pergi. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan, membawa tali pocong yang kini terasa semakin berat. Langit malam gelap tanpa bintang, dan angin dingin berhembus menusuk kulitnya. Setiap langkah terasa seperti perjalanan ke dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan kegelapan dan rahasia. Saat ia tiba di depan gubuk dukun itu, pintunya terbuka sendiri dengan suara berderit. Pak Arman masuk dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan siapapun di dalam. "Pak, saya tahu Anda di sini," serunya, suaranya bergema di dalam gubuk kecil itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Pak Arman berbalik cepat, dan di sana berdiri lelaki tua itu dengan senyum samar di wajahnya. "Arman, akhirnya kau kembali," kata lelaki itu dengan suara pelan. Pak Arman mengangkat tali pocong itu dengan tangan gemetar. "Aku ingin mengakhiri semua ini. Ambil kembali talimu dan tinggalkan keluargaku." Lelaki tua itu tertawa kecil. "Kau pikir ini semudah itu? Tali ini hanya alat. Masalahmu bukan pada benda ini, tapi pada keputusanmu. Kau yang membuka pintu, dan pintu itu tidak akan tertutup begitu saja." Pak Arman menggeleng dengan putus asa. "Aku tidak peduli dengan semua itu. Aku hanya ingin keluargaku selamat. Katakan apa yang harus aku lakukan." Lelaki tua itu menatapnya dengan tatapan tajam, seolah menilai tekadnya. "Ada satu cara, tapi kau harus siap kehilangan sesuatu yang lebih besar." "Apapun, aku akan lakukan apapun," jawab Pak Arman tanpa ragu. Lelaki tua itu tersenyum, lalu mengangkat tangannya. Ruangan di sekitar mereka berubah menjadi gelap, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Pak Arman merasa tubuhnya seperti ditarik ke dimensi lain.
Jika kau ingin mengakhiri ini, kau harus menebusnya dengan nyawamu sendiri. Kau yang membuat perjanjian, dan kau yang harus membayarnya." Pak Arman terdiam. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya jalan. Ia mengangguk pelan, lalu menutup matanya. "Aku siap." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tiba-tiba, semuanya menjadi terang. Pak Arman tersentak, mendapati dirinya berdiri di depan rumahnya. Tali pocong di tangannya telah lenyap, dan udara terasa lebih ringan. Ia melihat Lina berdiri di depan pintu, memeluk Dika dengan erat. "Pak, apa yang terjadi? Kau baik-baik saja?" tanya Lina dengan cemas. Pak Arman tersenyum lemah, melangkah mendekati keluarganya. "Semua sudah selesai, Lin. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh kalian lagi." Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang ia miliki, tetapi selama ia bisa berada di sisi keluarganya, itu sudah cukup. Malam itu, ketika ia duduk di ruang tengah bersama Lina dan Dika, angin dingin kembali berhembus. Namun kali ini, tidak ada tawa kecil atau bisikan aneh. Hanya keheningan yang damai, seolah memberi mereka waktu untuk menikmati kebersamaan yang selama ini mereka perjuangkan. Tetapi di kejauhan, di dalam hutan yang gelap, sepasang mata merah menyala mengintip dari balik pepohonan, mengawasi, menunggu. Malam itu, setelah semua ketegangan berlalu, Pak Arman duduk sendirian di teras rumahnya. Di bawah sinar rembulan yang redup, ia merenungi setiap langkah yang telah diambil. Keberuntungan, pengorbanan, dan bayang-bayang dosa semuanya bercampur menjadi beban di pundaknya. Lina telah menidurkan Dika, memastikan anak itu kembali pulih sepenuhnya. Meski ia terlihat lebih tenang, ada kekhawatiran yang tersisa di mata istrinya. Lina tahu, sesuatu masih bersembunyi di balik keheningan malam ini. "Pak, masuklah. Sudah terlalu larut," ajak Lina lembut dari pintu. Pak Arman menoleh, mencoba tersenyum. "Kau masuk dulu. Aku hanya ingin duduk sebentar." Lina mengangguk, meski ragu, lalu menutup pintu perlahan. Pak Arman kembali memandang ke arah hutan yang membentang di kejauhan. Tempat itu terlihat begitu gelap, seolah memancarkan aura yang tidak kasat mata. Tali itu sudah hilang, tapi kenapa rasanya belum selesai? Gumamnya pelan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Beberapa jam berlalu, rumah itu sunyi, hanya suara angin malam yang terdengar. Lina terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Ia melihat ke samping dan menyadari Pak Arman belum kembali ke kamar. Dengan langkah pelan, Lina keluar dari kamar, mencari suaminya. "Pak, di mana kau?" Tidak ada jawaban. Pintu depan sedikit terbuka, membiarkan angin dingin masuk ke dalam rumah. Lina mendekati pintu itu, dan hatinya mencelos ketika melihat kursi di teras kosong. Ia bergegas keluar, matanya mencari ke sekeliling halaman. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Arman. Namun, jejak langkah kecil menuju arah hutan tampak jelas di atas tanah basah. "Tidak mungkin, kenapa dia ke sana?" bisiknya dengan cemas. Tanpa berpikir panjang, Lina mengambil senter dan melangkah mengikuti jejak tersebut. Udara malam semakin dingin, dan setiap langkah terasa seperti memasuki dunia yang asing. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di tengah hutan, Pak Arman berdiri di tempat ia pertama kali bertemu lelaki tua itu. Matanya kosong, seolah tidak sepenuhnya sadar. Di depannya, bayangan besar dengan mata merah menyala berdiri diam, menatapnya tanpa berkedip. "Arman, kau pikir semuanya sudah selesai?" Suara berat itu bergema di udara. Pak Arman tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. "Keberuntungan yang kau minta telah membekas pada jiwamu. Meskipun kau menghancurkan alatnya, hutang itu tetap ada. Kau tidak bisa lari darinya." Pak Arman menggertakkan giginya, mencoba melawan rasa takut yang mencengkeram hatinya. "Aku sudah mengorbankan semuanya. Aku sudah menyerahkan kebahagiaanku untuk keluargaku. Apa lagi yang kau inginkan?" Bayangan itu tertawa kecil, suaranya melengking. "Kami tidak menginginkan apa-apa lagi, Arman. Kami hanya menunggu waktumu habis." Jiwa yang membuat perjanjian tidak pernah benar-benar bebas. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Lina akhirnya tiba di tempat itu, tubuhnya gemetar saat melihat sosok bayangan besar di depan suaminya. "Pak," jeritnya, mencoba mendekat. Pak Arman menoleh ke arah Lina. Wajahnya penuh penyesalan, tetapi juga ketenangan yang aneh. "Lina, jangan mendekat.
Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan melewati ini bersama. Tangis Lina. Namun, sebelum ia bisa mendekat, bayangan itu mengangkat tangannya. Lina terpental mundur, jatuh ke tanah. Pak Arman mencoba melawan, tetapi tubuhnya ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Lina, dengarkan aku, kata Pak Arman, suaranya serak. Bawa Dika pergi dari sini. Jangan pernah kembali. Ini semua salahku, dan aku harus menyelesaikannya sendiri. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu, teriak Lina sambil merangkak mendekat. Pak Arman tersenyum samar, air mata mengalir di pipinya. Aku mencintaimu, maafkan aku. Seketika, bayangan itu menyelimuti tubuh Pak Arman. Lina berteriak histeris, mencoba meraih suaminya, tetapi ia hanya bisa melihat bayangan itu melahapnya sepenuhnya. Dalam hitungan detik, semuanya lenyap. Pak Arman tidak lagi berdiri di sana, hanya menyisakan keheningan dan tanah yang basah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Lina pulang ke rumah dengan tubuh lemah. Ia menemukan Dika masih tertidur, wajahnya damai seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, di dalam hatinya, Lina tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, ia duduk di samping Dika, memeluk anaknya dengan erat. Air matanya mengalir tanpa henti, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga Dika, apapun yang terjadi. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa serta bisikan halus yang hampir tidak terdengar. Keberuntungan memiliki harganya, dan aku telah membayarnya. Hari-hari berlalu dengan perlahan, tetapi tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Lina berusaha keras menata kembali hidupnya bersama Dika. Ia menutup semua cerita tentang kejadian malam itu, tidak ingin Dika mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun, luka di dalam hatinya tetap menganga, sebuah rasa kehilangan yang tak bisa dihapus. Mereka pindah ke desa lain, jauh dari rumah lama mereka. Lina berharap lingkungan baru dapat memberi mereka ketenangan. Dika pun mulai kembali ceria, meski terkadang ia bertanya tentang ayahnya. "Ibu, kenapa ayah tidak ikut pindah dengan kita?" tanya Dika suatu malam sebelum tidur. Lina tersenyum getir sambil mengusap kepala anaknya. "Ayahmu pergi ke tempat yang sangat jauh untuk menjaga kita, Nak. Tapi dia selalu bersama kita di dalam hati." Dika mengangguk kecil, meskipun matanya masih tampak penuh pertanyaan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Meski kehidupan baru tampak damai, Lina tidak bisa mengabaikan tanda-tanda kecil yang mengganggunya. Kadang-kadang, ia mendengar suara langkah kaki di malam hari, meski pintu dan jendela terkunci rapat. Di lain waktu, ia menemukan tali kecil di tempat-tempat yang tidak seharusnya, seperti di dapur atau di dekat tempat tidur Dika. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaannya saja. Namun, suatu malam, ia terbangun oleh suara tawa kecil yang mengerikan. Suara itu terdengar seperti datang dari kamar Dika. Lina bergegas ke kamar anaknya. Pintu kamar setengah terbuka, dan ia melihat bayangan kecil berdiri di dekat tempat tidur Dika. Tubuhnya kaku, tetapi ia memaksa dirinya melangkah masuk. "Siapa di sana?" serunya dengan suara gemetar. Bayangan itu menoleh perlahan, menampakkan wajah Dika. Namun, mata anak itu tampak kosong, dan senyum kecil yang menyeramkan menghiasi wajahnya. "Ibu, ayah bilang dia ingin aku menemani dia." Suara Dika terdengar dingin, jauh berbeda dari biasanya. Lina tertegun, tubuhnya gemetar. "Dika, kamu kenapa, Nak? Ini ibu, lihat ibu." Dika tidak merespons. Ia hanya melangkah mundur ke arah jendela. Ketika Lina mencoba mendekat, lampu kamar tiba-tiba padam. "Dika, jangan pergi!" Lina berteriak, mencoba meraih anaknya di kegelapan. Saat lampu kembali menyala, Lina menemukan Dika sedang tertidur pulas di tempat tidurnya. Wajah anak itu kembali seperti biasa, tenang dan damai. Lina menarik napas lega, meski tubuhnya masih gemetar hebat. Namun, di lantai dekat tempat tidur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seutas tali pocong kecil tergeletak di sana, tampak segar seolah baru saja diletakkan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pagi harinya, Lina memutuskan untuk membawa Dika ke seorang tetua desa yang dikenal sebagai orang pintar. Ia tidak ingin mengambil risiko, terutama setelah kejadian semalam. Tetua itu mendengar cerita Lina dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. "Bu Lina, sepertinya bayangan dari masa lalu suamimu belum benar-benar pergi.
Ia meninggalkan bekas, dan bekas itu tidak mudah dihapus, kata tetua itu sambil menatap Lina dengan serius. Lina menggenggam tangan Dika erat-erat. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya hanya ingin anak saya selamat. Saya tidak peduli dengan apa yang terjadi pada saya. Tetua itu mengangguk pelan. Kita akan coba mengusir pengaruh itu, tetapi Bu Lina harus kuat. Jika ini melibatkan perjanjian yang sudah dibuat, maka mungkin ada harga lain yang harus dibayar. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, Lina mengikuti ritual yang dilakukan oleh tetua desa. Lilin-lilin dinyalakan, dan mantra-mantra dipanjatkan. Dika tertidur di tengah lingkaran garam yang dibuat oleh tetua itu. Namun, semakin lama ritual berlangsung, suasana semakin mencekam. Angin tiba-tiba berhembus kencang, meskipun semua jendela tertutup rapat. Suara tawa yang familiar kembali terdengar, kali ini lebih keras dan jelas. Anak ini milikku, suara berat itu menggema, membuat Lina terjatuh ke lantai. Tetua itu terus melafalkan mantra, mencoba menahan kekuatan yang menyeruak dari kegelapan. Namun, sosok bayangan besar dengan mata merah muncul di tengah ruangan. Lina menjerit, mencoba melindungi Dika. Jangan ambil anakku, ambil aku saja. Bayangan itu mendekat, tetapi tiba-tiba berhenti. Dari dalam lingkaran garam, Dika membuka mata. Kali ini, matanya bercahaya terang, dan suara lembut yang familiar keluar dari mulutnya. Lina, pergilah. Aku akan menyelesaikan ini. Lina mengenali suara itu. Pak Arman. Bayangan itu tampak bergidik, mundur beberapa langkah. Tetua desa terus membaca mantra, dan cahaya dari lingkaran garam semakin terang. Sosok bayangan itu berteriak marah sebelum akhirnya lenyap, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ketika semuanya berakhir, Dika kembali seperti biasa, tertidur lelap. Tetua itu menatap Lina dengan serius. Suami ibu masih melindungi kalian, bahkan dari jauh. Tapi perjanjian ini belum sepenuhnya selesai. Selama arwah suami ibu belum benar-benar damai, bayangan itu akan terus mencoba kembali. Lina mengangguk. Air matanya mengalir. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Arman, meski sudah tiada, tetap menjaga mereka. Malam itu, Lina duduk di samping Dika, memandangi wajah anaknya yang damai. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa bisikan samar yang penuh ketenangan. Aku akan selalu menjagamu, Lin, selalu.